Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Rama Eka Masega SWD sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Gresik, serta Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri 169 Gresik yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif sebagai kegiatan CGP Angkatan 11 Kabupaten Gresik. Bapak Ibu, kegiatan ini mohon diikuti dengan baik karena penting sekali untuk kita terapkan dan implementasikan di sekolah kita, juga di kelas kita. Mengenai apa, bagaimana tekniknya budaya positif nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Rama sebagai CGP Angkatan 11. Kami berharap meskipun Bapak Ibu bukan CGP, namun ini sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia harusnya nanti kita pahami. Pak, saya sudah paham, tidak cukup dipahami saja. Yang kedua, diterapkan, ya, dalam lingkup kecil diterapkan di kelas, dalam lingkup besar di sekolah. Jadi semua kegiatan di sekolah kita itu nanti saya harapkan termasuk diri kita sendiri memiliki budaya positif, ya. Kita ciptakan situasi dan lingkungan yang penuh dengan budaya positif itu. Nah, Bapak Ibu, nanti secara detail akan dijelaskan oleh Pak Rama. Sementara untuk pengantar dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Najwa Arifin selaku Kepala Sekolah UPT SD 169 Gresik yang telah memberikan waktu dan tempat untuk saya untuk menerapkan atau membagikan mendesiminasikan tentang budaya positif yang telah saya pelajari di program guru penggerak untuk dibagikan ke rekan-rekan kerja. Sebelumnya pernah bicara di sini ya, nggak kelihatan bicara. Iya, eman-eman. Oke, kedua kalinya saya ucapkan juga rekan-rekan guru juga saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk saya membagikan tentang budaya positif yang nantinya insya Allah bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi saya mulai ya. Jadi di sini saya akan membagikan tentang budaya positif. Penerapan budaya positif di kelas dalam lingkup kecil dan di sekolah dalam lingkup yang lebih luas lagi. Oke, sebelum saya mulai kita kasih semangat dulu. Coba saling berada pendapat, saling berada pendapat dengan guru sebelumnya. Ada sama apa tadi? Saling berada pendapat. Bukan sama Pak ya. Berada pendapat. Kemudian kasih senyum. Ternyata senyum itu memberikan kebahagiaan, gitu. Senyum itu menular. Ya. Nah, kita bayangkan kalau kita di sekolah sambil tersenyum, nah, pasti setelah kita akan nyaman dan bahagia. Dan senyum itu juga salah satu bentuk untuk budaya positif. Ya. Jangan sampai ketika kita masuk gerbang sekolah kita membawa masalah-masalah yang ada di rumah, mungkin yang ada di jalan kita bawa ke sekolah.
Karena di sekolah kita yang kita hadapi ini adalah makhluk hidup, Bapak Ibu, gitu. Siswa-siswa kita, kalau kita cemburu masuk sekolah, otomatis hawa atau apa yang kita rasakan, misal masalah yang di rumah pasti tertular ke peserta didik kita. Sehingga diusahakan ketika masuk kelas di sekolah itu, usahakan selalu tersenyum, kita buat masalah-masalah yang ada di rumah. Oke. Jadi ketika masuk sekolah, budaya positif sudah dapat kita lakukan, minimal tersenyum dulu. Oke, kita lanjut ya. Sudah senyumnya, sudah senyum dong. Nah, oke, kita lanjut. Oke, budaya positif. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Ya, keyakinan universal yang diterapkan di kelas atau di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah dan juga wali murid. Jika terlaksana dengan baik, akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan individu berkualitas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini dapat mengembangkan nilai-nilai positif. Nah, nanti kita pelajari sampai slide belakang. Jadi mungkin ini agak bingung ya. Jadi lebih jelasnya makanya disimak sampai slide ke belakang. Intinya budaya positif itu mewujudkan nilai-nilai positif. Oke, budaya positif sebagai guru yang baik. Kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif tersebut di sekolah. Dan untuk menciptakan budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep. Ada 7 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kita juga harus memahami motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, sebentar. Kita coba sama teman sebangkunya. Teman yang sebelah kanan menggenggam, misal ibaratkan menggenggam barang yang paling berharga. Yang sebelah kanan, mas sebelah kanan berarti sini ya, sebelah kanan. Pak Bu Chandra mau Pak Yuda, mungkin Bu Chandra yang menggenggam barang yang paling berharga buat Bapak Ibu. Bu Bia mungkin di sini menemani Pak Rajul. Oh, Bu Chandra di sana menemani Bu Bia. Bu Bia di sini. Nah, biar kelihatan di kamera. Kemana mati? Gak masuk TV nanti. Ya, kemudian yang sebelah kiri berusaha agar temannya membuka kepalan tangannya. Ya, berusaha, entah itu dibujuk, dirayu, diancam, dicaci maki. Nah, coba sampai temannya mau membuka barang yang paling berharganya. Ayo, dicaci maki, diancam, dihukum, diolok-olok, dirayu, coba. Apa? Oke, dipraktekkan, coba dipraktekkan. Ayo, buat lihat. Ayo beli. Yo, beli sampai Oke, saya cukup. Tidak paham. Saya mau tanya, siapa yang berhasil membujuk atau merayu atau mengancam temannya untuk membuka kepala tangannya? Berarti nggak ada yang mau nih, nggak ada yang mau dibuka. Berarti semuanya mempertahankan genggaman tangan. Oke, kita lanjut materi. Kita simak apa yang saya lakukan tadi. Maksud dari apa yang saya lakukan tadi. Lanjut. Oke, perubahan paradigma belajar. Jadi kita selama ini menggunakan paradigma stimulus respon. Ya, untuk menciptakan budaya positif kita merubah dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ya. Ini berbedanya antara stimulus respon dan teori kontrol. Ada beberapa. Salah satunya pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap bahwa kebutuhan saya dan kebutuhan murid itu sama.
Tetapi pada teori kontrol ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda. Bahkan antar individu, antar murid saja itu kebutuhannya itu berbeda-beda. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita coba perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi walaupun itu perilaku buruk, kemudian melakukan perilaku buruk, pasti itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Nanti kita pelajari lagi di selanjutnya lagi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Ibaratkan kita dapat mengontrol murid, ya kan? Seakan-akan kita itu dapat mengontrol murid. Tapi pada teori kontrol, hanya Anda sendiri bisa mengontrol diri Anda. Jadi jelas ya bahwa ternyata dengan bujukan, dengan ancaman, kalau seseorang itu tidak mau dirinya dikontrol, maka orang lain tidak akan dapat mengontrol orang lain tersebut. Nah, mengontrol rekannya tersebut. Ya, jadi murid pun juga sama. Kelihatannya murid mungkin patuh dengan kita. Ketika kita mengontrol murid, murid patuh dengan kita. Padahal ketika itu mungkin murid sedang mau dirinya dikontrol. Gitu. Tetapi ketika murid tidak lagi mau dikontrol, maka yang terjadi mereka mungkin tidak mau menurut dengan kita. Jadi kita harus banggakan bahwa hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol diri Anda. Jadi nggak ada orang lain yang dapat mengontrol diri Anda. Oke, mungkin lanjut. Yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah. Jadi yang mengontrol mungkin menang, yang dikontrol mungkin dianggap kalah. Tetapi kalau teori kontrol mengenai tutupan, yaitu model berpikirnya itu adalah menang-menang, win-win solution. Jadi semuanya menang, semuanya saling menguntungkan. Ini seperti itu. Tidak ada yang merasa dirugikan. Lanjut. Ya, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ketika kita mendengar tentang kontrol, ini ada beberapa miskonsepsi bahwa ilusi guru mengontrol murid, padahal guru tidak bisa mengontrol murid. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa ketika kita menerapkan paradigma teori kontrol bahwa ilusi guru itu mengontrol murid, padahal di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa orang lain tidak dapat mengontrol orang lain. Jadi hanya diri Anda sendiri yang dapat mengontrol diri Anda. Oke. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita berpikir bahwa penguatan positif, misal membanggakan muridnya, misalkan, oh kamu hebat sekali, kamu rajin sekali ya. Kita berpikir bahwa itu dapat efektif dan dapat bermanfaat. Padahal ternyata itu sangat tidak efektif dan tidak bermanfaat. Nanti kita pelajari di slide selanjutnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga sebenarnya di dalam teori kontrol kita meyakini hal itu. Ini dalam paradigma teori kontrol. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi orang dewasa guru berhak memaksa murid. Di teori kontrol tidak menerapkan hal itu. Nah, ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ketika kita mengenai teori kontrol, mungkin yang ada dalam pikiran kita seperti ini. Padahal ini tidak terjadi pada paradigma teori kontrol. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Oke, kita belajar tentang disiplin positif. Oke, ketika menggunakan kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terbayang, apa yang terpikirkan di benak Bapak Ibu? Coba, ketika menggunakan kata disiplin. Tepat waktu, tertib, teratur, patuh. Ada ini? Halo? Sesuai aturan atau peraturan. Oke. Nurut. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, disiplin menurut banyak orang benar ya. Tata tertib, teratur, patuh, peraturan, bahkan ada yang menganggap bahwa disiplin adalah hukuman. Gitu. Kita menganggap disiplin itu seperti itu ternyata. Padahal ketika kita belajar tentang disiplin positif, tidak harus dengan memberikan hukuman.
justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Hukuman itu menjadi alternatif paling terakhir ketika kita akan mendisiplinkan, ya. Bahkan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita kata disiplin sudah kita bahas tadi bahwa sering dimaknai dengan hal-hal yang cenderung hubungan dengan ketidaknyamanan atau dengan kepatuhan, gitu. Itu pemikiran kita tentang disiplin. Padahal dalam disiplin positif, hukuman itu tidak dianjurkan untuk dilakukan, bahkan jangan sampai dilakukan. Atau kalau bisa sebagai alternatif terakhir, kalau memang tidak bisa menggunakan cara yang lain. Caranya seperti apa? Oke, kita pelajari ini lagi. Oke, disiplin positif kelihatan? Oh, oke. Di sini ya, di sini ya. Oke, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi tujuan disiplin itu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kalau kesadaran diri berarti motivasi apa yang muncul? Kesadaran diri, intrinsik, motivasi dari dalam. Jadi menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran diri atau motivasi intrinsik. Itu tujuan kita belajar disiplin positif itu untuk menumbuhkan motivasi siswa itu dari dalam dirinya, bukan pengaruh dari luar, entah itu hukuman, entah itu penghargaan dan lain-lain. Tapi berusaha memunculkan motivasi itu biar muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi siswa nanti dimaksudkan untuk dapat mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan suatu perilaku tertentu, bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena motivasi eksternal atau dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Oke, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Tadi kan di sini dijelaskan bahwa berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak. Profil pelajar Pancasila juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Ada juga IBO Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal atau umum. Gitu. Kita oke? Lanjut. Nah, kita selanjutnya belajar tentang motivasi perilaku. Nanti materinya berurutan. Jadi semakin lama semakin paham apa yang saya maksud. Mungkin awal-awal agak bingung, nanti lama-lama semakin paham. Motivasi perilaku manusia. Lanjut. Oke. Motivasi perilaku manusia tadi dijelaskan bahwa disiplin positif untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa. Kita juga harus mengenal 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi seorang atau murid melakukan sesuatu hal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal dia selalu datang tepat waktu, mungkin karena dia biar tidak dihukum oleh kelasnya. Mungkin dia mentaati peraturan yang ada di sekolah. Mungkin itu, ya kan? Anak selalu mengerjakan PR, mungkin juga ada ketakutan itu. Ini kita juga nggak tahu gitu. Makanya kita harus mengenali motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya guru yang kalau berani saya kasih permen atau saya kasih hadiah, saya kasih bintang. Nah, itu juga dapat menumbuhkan motivasi eksternal murid, ya. Yang tumbuh adalah motivasi eksternal. Apa nggak boleh dilakukan? Boleh, tetapi jangan sampai dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang, karena dapat mematikan motivasi internal siswa tersebut. Jadi siswa menunggu, tunggu dikasih hadiah dulu. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi boleh dilakukan, bukan tidak boleh, tetapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ketiga ini yang berusaha coba kita tumbuhkan kepada anak-anak. Jadi untuk menjadi agar mereka menjadi yang mereka inginkan untuk menghargai dirinya sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Jadi mereka melakukan itu bukan karena hukuman, bukan karena hadiah atau penghargaan, tetapi karena ada kesadaran dirinya sendiri atau dari nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa mereka percaya bahwa tidak makan di dalam kelas itu bukan karena saya takut dimarahi guru, tapi karena saya menghargai guru, seperti itu. Contoh kecilnya, misal lagi saya tidak berantem dengan teman bukan karena saya takut dengan peraturan sekolah, tetapi saya menghargai teman atau menghargai orang lain, seperti itu. Jadi yang timbul motivasi seperti itu. Kita coba wujudkan murid-murid kita menjadi memiliki atau menumbuhkan motivasi dari dalam diri mereka. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya ini ada di sini. Yang nyaman adalah apa yang akan terjadi jika saya melakukannya. Kemudian kalau yang penghargaan, apa yang akan saya dapatkan ketika aku melakukannya. Mereka berpikir seperti itu. Dan ketika menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang seperti apa ketika saya melakukannya. Mereka berpikir seperti itu. Oke, lanjut. Oke, konsep disiplin. Konsep disiplin, penerapan disiplin itu ada dua, dengan identitas gagal, atau ketika kita melaksanakan itu maka kita akan mewujudkan individu itu menjadi individu yang gagal, atau dengan identitas sukses. Ketika kita melaksanakan itu maka kita akan mewujudkan individu memiliki identitas yang sukses. Kita coba identitas yang gagal. Hukuman pasti akan membuat individu itu menjadi seorang yang gagal. Bahkan penghargaan ternyata juga masuk ke dalam identitas gagal. Memberikan penghargaan ternyata juga masuk ke dalam identitas gagal. Hukuman yaitu menyakitkan, tentu saja menyakitkan. Biasanya hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang dia langgar. Misal dia tidak mengerjakan PR, hukumannya lari lapangan, kan tidak sesuai kan? Gitu. Tentu saja menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, murid pasti tidak nyaman. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu ketika kita menerapkan hukuman. Kemudian penghargaan itu ternyata tidak efektif, Bapak Ibu. Ternyata memberikan penghargaan itu tidak efektif. Merusak hubungan antar teman atau sifat diri. Misal contoh, ketika kita menyampaikan atau memberikan ranking di dalam kelas misalkan, ternyata itu dapat memunculkan sifat diri orang lain. Itu di lingkungan murid kita loh ya. Mungkin di antara rekan kerja bisa juga terjadi seperti itu. Penghargaan itu dapat memunculkan atau merusak hubungan melalui sifat diri tadi. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi mereka, seseorang murid itu kreativitasnya akan mati ketika kita selalu memberikan penghargaan. Dalam artian apa? Mereka mengharapkan penghargaan itu bukan karena dia kreatif dengan sendirinya, tapi mereka berusaha kreatif karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia tidak menghargai dirinya sendiri lagi. Mereka mengharapkan sesuatu, mereka takut sesuatu. Oke, lanjut. Ini juga ada dengan identitas sukses, mewujudkan individu dengan identitas yang sukses. Ada dua, ada konsekuensi, ada juga restitusi. Konsekuensi ini misalkan itu adalah penguatan jangka panjang, perlu monitoring berlanjutan, stimulus respon. Nah, jadi kita selama ini ternyata paradigmanya kan stimulus respon. Nah, itu biasanya kita cenderung ke, kalau tidak hukuman berarti ke konsekuensi. Contoh konsekuensi itu apa sih? Biasanya gini, misal bolehlah tidak mengerjakan PR ya. Nah, karena kamu tidak mengerjakan PR, sudah tahu kan hukumannya apa. Jadi sebenarnya ada kesepakatan antara guru dan murid, tetapi tetap ada sebuah hukuman. Tetapi murid itu tahu bahwa hukumannya itu seperti itu, sadar akan hukumannya. Itu perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman, murid tidak tahu. Biasanya hukuman juga tidak mendidik atau tidak ada hubungannya dengan apa yang dia langgar. Contohnya dilari ketika tidak mengerjakan PR. Mungkin ketika tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa tahu? Konsekuensinya misalkan tidak boleh mengerjakan PR 3 kali lipat atau menyalin 3 kali lipat. Masih ada hubungannya, ya kan? Tetapi kalau hukuman
itu tidak ada sama sekali hubungannya, hanya sebatas menyakitkan, menakut-nakuti seperti itu. Itu bedanya konsekuensi dan hukuman. Tetapi kemudian konsekuensi tetap masih dalam memberikan identitas yang sukses. Kemudian yang terbaik ini adalah Bapak Ibu restitusi. Nanti kita pelajari tentang restitusi. Karena restitusi ini adalah salah satu paradigma yang digunakan pada teori kontrol. Ya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi guru bersama murid mencoba memecahkan masalah dari apa yang dia lakukan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi si murid sendiri memegang kontrol atas dirinya sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator, tidak mengontrol murid tersebut. Kita hanya membersamai atau mungkin bertanya-tanya tentang kesalahannya, tidak mengontrol murid tersebut. Jadi murid tersebut yang mencari solusinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena kesalahan itu, misalkan karena solusi itu muncul dari murid sendiri, maka dia insya Allah akan bersemangat untuk mengatasi masalahnya sendiri. Karena solusinya berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari saya bisa memberikan solusi, bukan seperti itu, tapi muncul karena kesadaran dirinya. Oke, lanjut. Oke, ini adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, yang terakhir tadi, menuju identitas sukses, pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi pendekatan restitusi adalah salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif. Pengertian restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah memberikan apa? Memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Oke. Jadi solusi itu muncul dari diri murid itu sendiri, bukan dari orang lain. Oke. Itu adalah pengertian dari restitusi. Sehingga nantinya dia ketika kembali ke lingkungannya atau ke kelasnya itu apa? Menjadi karakter yang lebih kuat, memiliki karakter yang lebih kuat. Bukan karena hukuman, misalkan hukuman, ketika dihukum berdiri di depan kelas, pegang hidung. Ketika dia kembali dari hukuman, yang terjadi apa? Mungkin dia minder, malu, ya kan? Takut diolok-olok sama teman-temannya. Yang terjadi dirinya karakternya tidak akan kuat. Berbeda dengan restitusi. Ketika kita memanggil, kita mendampingi dia, berusaha untuk agar dia memunculkan solusinya sendiri, maka ketika dia kembali, dia akan merasa percaya diri, karakternya akan lebih muncul karena dia berhasil menemukan solusi atas permasalahannya dia sendiri. Ciri-ciri restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi bukan memaksa tapi menawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi adalah cara yang paling baik. Lanjut. Oke, perbedaan. Contoh kasus misalkan siswa sering tidak mengerjakan PR. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, misalkan guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ya, itu adalah hukuman. Kenapa hukuman? Apa hubungannya ketika tidak mengerjakan PR dengan hormat dengan bendera? Ya, nggak ada hubungannya kan? Maka itu sifatnya hanya menyakiti siswa tersebut. Itu adalah sebuah hukuman. Guru marah dan murid takut. Nah, guru marah itu juga termasuk hukuman dan murid menjadi takut. Nah, makanya yang sering marah-marah, ya jangan marah-marah. Saya termasuk. Kita rubah. Suara yang keras-keras ini biasanya. Lanjut, konsekuensi. Ini hampir sama, hukuman dengan konsekuensi ini hampir sama, tapi berbeda. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman tidak ada hubungannya
Kalau konsekuensi masih ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Misalkan tidak mau mengerjakan PR, maka konsekuensinya mengerjakan PR saat istirahat. Ya, jadi dia tidak istirahat. Masih ada keterkaitannya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi guru siswa pun memahami peraturan tersebut, tahu peraturan tersebut, tahu konsekuensinya. Itu juga menuju identitas yang sukses, tapi masih ada yang lebih baik lagi dari kita menerapkan konsekuensi, yaitu dengan restitusi. Contohnya apa? Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak hanya diberi hukuman, tidak hanya diberi konsekuensi, tetapi kita juga berkewajiban membantu dia menyelesaikan masalahnya. Karena kita sebenarnya ketika memberikan hukuman, ketika memberikan konsekuensi secara tidak langsung, kita masa bodoh dengan apa yang dengan alasan kenapa dia tidak mengerjakan PR, ya kan? Yang penting kamu tidak mengerjakan PR, kamu dapat hukuman. Kamu tidak mengerjakan PR, kamu tahu konsekuensinya. Kita masa bodoh dengan apa yang terjadi, kenapa dia tidak mengerjakan PR. Tetapi dengan sistem restitusi, kita berdialog, kita bertanya tentang kenapa kok tidak mengerjakan PR misalnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati guru tersebut. Jadi saling berdialog, saling berkolaborasi, saling berdiskusi untuk memunculkan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Itu adalah sistem dari restitusi. Bukan lagi hukuman, bukan lagi konsekuensi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya harap karena tidak ada pertanyaan itu karena paham. Paham. Lanjut. Manusai, ya, berarti jangan tuh Chandra, sengaja. Oke, iya ini saya buat pagi-pagi sekali. Kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Oke, pernyataan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya kan? Itu kebutuhan dasar. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Contoh kebutuhan dasar itu apa tuh? Kebutuhan dasar makan, uang, tidur, senang-senang, healing, itu merupakan kebutuhan dasar. Kasih sayang, itu kebutuhan utama. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal atau belum memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka melakukan itu karena mereka belum memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi belum tentu dia mengerjakan PR karena dia tidak mau mengerjakan PR. Mungkin karena dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar ada berapa sih? Ya, ada 5. Satu, menurut Dr. William Blaser, ini kenalan saya di Eropa. Itu penjelasan ke saya. Parama, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa itu? Satu, penguasaan. Satu, bertahan hidup yang utama, untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, untuk penguasaan, ada kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian ada kesenangan, ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Itu ada kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Oke, bertahan hidup itu yang bersifat fisiologis seperti rumah, kesehatan, makan, tidur, bertadi. Kebutuhan fisiologis. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi misalkan kekuasaan lah contohnya. Misalkan ada kan murid yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan atau ingin mewujudkan kebutuhan dasar penguasaannya dalam mungkin dia jadi gengnya di kelas, ya kan? Mungkin dia menonjol sendiri, ingin berkuasa di kelas, pasti ada. Saya mengalaminya nanti aja ceritanya. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Murid ingin diterima dan dihargai. Ada juga bahwa kebutuhan dasar murid itu ingin diterima dan dihargai. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dia berhak memilih. Kemudian kesenangan
kebutuhan untuk merasa senang. Lanjut. Oke, kita mencoba studi kasus. Misalkan Bu Ari adalah guru wali kelas 2A, kelas 2A di UPT SDN 169 Gresik. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni ini sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, relate sekali. Menghadapi situasi seperti Ibu Ari, tidak hanya Doni ya, bapaknya kayaknya juga. Seperti Bu Ari, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, jadi ketika Doni mengambil bekal makanan teman-temannya mengambil bekal makanan teman-temannya, kebutuhan dasar apa yang belum dimiliki oleh Doni? Ketika Doni menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Ari, misalkan ketika Doni menjawab, kenapa kamu mengambil makanan? Karena saya lapar, ibu tidak membawakan bekal. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Kebutuhan dasar pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian ketika jawabannya Doni, karena saya senang teman-teman jadi memperhatikan saya. Apa? Apa? Nah, jadi kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia ingin diperhatikan. Sebenarnya mungkin ada murid kita yang mungkin keliling dari yang bisa, karena dia ingin diperhatikan ya, karena dia butuh kasih sayang. Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan hal itu. Nah, kita harus memiliki peka terhadap kebutuhan murid kita. Sampai dibuat kelas ya. Saya sudah praktekkan, nanti saya lihatkan. Kemudian karena saya jadi terlihat hebat, teman-teman jadi takut sama saya. Apa? Kekuasaan. Oke, kekuasaan. Jadi dia butuh pengakuan, butuh kekuasaan. Terus ketika jawabannya, karena saya bosan dengan bekal yang dibawakan ibu, saya ingin mencoba makanan lain. Kebebasan. Jadi dia ingin bebas memilih apa yang mau dia makan, karena dia bosan dengan makanan yang dibawakan oleh orang tuanya. Jadi ingin bebas memilih makanan apa yang dia makan. Kemudian yang terakhir, karena saya iseng saja, suka melihat ekspresi teman-teman yang kesal sama saya. Jadi itu adalah yang dia butuhkan adalah kesenangan, karena dia hanya iseng. Dia senang ketika melihat teman-temannya susah. Kita juga nggak tahu kan mana orang seperti apa. Lanjut. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Sebentar. Untuk kembali misalnya. Jadi posisi kontrol yang kita paradigma belajar baru tadi tentang kita belajar tentang teori kontrol. Mengontrol murid itu ternyata ada 5. Ya. Mengontrol murid itu ada 5. Kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apa kita sebagai teman? Apa kita sebagai pemantau? Ataukah kita sebagai manajer? Nah, kita renungkan loh Ibu. Kita ketika mengajar murid kita berposisi seperti apa sih? Apakah sebagai penghukum, suka menghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Ataukah teman, sebagai teman? Ataukah sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Kita satu-satu. Kelihatan? Oke, saya di sini ya. Jadi, penghukum dan pembuat rasa bersalah adalah sebuah kontrol yang dapat membuat identitas gagal. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, 2 ini jangan sampai dilakukan Bapak Ibu, karena dapat membuat identitas menjadi gagal. Jadi itu atau menjadi gagal. Kemudian teman dan pemantau itu menuju identitas yang sukses, sudah baik, tetapi masih memunculkan kontrol dari luar atau motivasi dari luar.
Dia melakukan itu karena motivasi dari luar. Dan hanya sebagai manajer lah sudah identitas sukses juga menumbuhkan motivasi dari dalam. Jadi semoga kita dapat belajar menjadi seorang guru yang memiliki kontrol sebagai manajer. Oke. Tadi sudah sedikit saya jelaskan ya tentang apa sih perkataan hukum, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk dalam tadi kontrol hukum. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Mengancam, itu adalah hukum. Siapa yang suka mengancam di sini? Nah, tadi saya dengar di lab, mengancam. Kalau kamu tidak hadir lagi, saya coret. Itu mengancam. Walaupun saya juga sering seperti itu, secara tidak sadar ya, karena belajar mulai merubah diri, sedikit-sedikit mulai merubah diri. Jadi hasilnya murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Bisa jadi murid kita seperti itu kalau kita kebiasaan marah-marah atau menghukum. Dan dampaknya adalah mereka akan mengulangi kesalahan lagi, pasti. Dan teliti nih Bapak Ibu, pasti mereka mengulangi. Lihat, kita lihat, yang nakal pasti itu, yang membuat kesalahan pasti itu aja, ya kan? Tidak berubah-berubah, ya kan? Ya, karena itu tadi, mereka akan mengulangi kesalahan. Karena kita hukum, mereka hukumannya paling begitu toh. Mereka akan mengulangi, karena kita tidak memecahkan solusinya, kita hanya memberikan hukuman. Kemudian membuat rasa bersalah, biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, biasanya seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah, ibu kecewa dengan kamu. Kamu biasanya rajin, kenapa hari ini tidak mengerjakan PR? Ya kan? Itu adalah membuat rasa bersalah. Saya tahu kayaknya siapa yang memiliki kontrol seperti itu, Pak. Saya tahu kayaknya. Nah, ini tahu lah. Nah, ini saja ya, Bu Yuyun. Mungkin karena belinya kan sifatnya lembut ya kan. Mungkin dia memang tidak suka marah, tapi juga sering marah-marah juga dia. Kadang jadi dua itu. Bisa nggak kita memiliki dua teknik kontrol? Bisa. Ya. Kadang kita marah-marah, perlu kadang, memang perlu. Kita kadang bersikap sebagai teman. Kemudian teman biasanya ayolah lakukan demi ibu, nah, biasanya gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Jadi berbicara seperti halnya seorang teman. Jadi muridnya akan ketergantungan. Nah, jadi dampaknya apa? Lemah, murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, bergantung dengan gurunya karena gurunya sering bersahabat, jadi tergantung dengan meminta solusi kepada gurunya seperti itu. Kemudian pemantau, jadi misalkan apa peraturannya? Kamu tahu kan peraturannya apa? Jadi seperti itu. Tadi sudah sedikit banyak kita singgung di depan. Kemudian kalau sebagai manajer, itu guru hanya berikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini? Nah, yang kita yakini itu adalah misalkan kita pernah buat kesepakatan kelas kan, biasanya ketika pembelajarannya. Apa yang kita yakini? Nah, itu. Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi tidak memberikan solusi secara langsung, tetapi menstimulus, memancing siswa. Kira-kira kalau misalkan kalau kamu tidak bisa tidak mengerjakan PR, kenapa alasan kamu tidak mengerjakan PR? Kemudian kira-kira solusi apa yang dapat kamu lakukan agar kamu nantinya dapat mengerjakan PR? Jadi hanya memancing saja, tidak memberikan solusi secara langsung. Memancing dari jawaban yang disampaikan. Kemudian menguatkan pribadi, mengevaluasi diri. Nah, seperti itu. Ya, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Hanya manajer tadi yang masuk paradigma teori kontrol menuju identitas sukses, menumbuhkan motivasi dari dirinya sendiri. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Jadi bersama-sama murid, ya, jadi berkolaborasi dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada
institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Oke, lanjut. Oke, keyakinan sekolah atau kelas. Lanjut. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Oke, ada pertanyaan pematik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu menggunakan helm ketika mengendarai roda 2 atau motor? Alasannya apa? Keselamatan. Polisi. Apa? Polisi. Tidak panas. Melindungi kepala dan lain sebagainya. Banyak. Oke, ketika jawaban Bapak Ibu adalah untuk keselamatan, berarti yang muncul adalah motivasi dari mana? Dari diri kita sendiri, ya kan? Karena kita tahu, kita yakin bahwa helm itu adalah untuk keselamatan kita, ya kan? Ketika jawaban kita takut akan polisi atau mematuhi peraturan, ya kan? Yang keluar itu apa? Motivasi dari mana? Dari luar, takut akan peraturan, takut tidak menghargai aturan, takut bisa saja ketika ada polisi baru kita menggunakan helm, ya kan? Takut panas misal, takut rambutnya lempeng habis keramas, ya kan? Biasanya nggak nyaman, pusing kepala kalau pakai helm, ya kan? Saya tahu orangnya. Sudah tahu saya. Dia pakai helm pusing, Pak. Pusing kepala gue helm, Pak. Berarti itu motivasi dari luar, karena takut kepalanya pusing, ya kan? Tidak untuk keselamatan dirinya sendiri. Lanjut. Ini kemarin saya coba praktekkan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama nggak sih dengan kesepakatan kelas? Sama nggak? Hah? Ya, sama sedikit ya, sama. Nah, hampir sama lah. Bedanya apa? Biasanya kesepakatan kelas itu menggunakan aturan-aturan, menggunakan kalimat yang negatif. Ya. Nah, ketika kita keyakinan kelas, kita gunakan kalimat positif untuk membuat keyakinan kelas. Kemarin saya coba di kelas 6B. Pak, saya tanya, pernah membuat kesepakatan kelas? Pernah Pak? Pernah. Kelas 4 dan 5 pernah. Nah, coba yang masih ingat tuliskan, Bapak tuliskan kesepakatan kelas yang pernah kalian buat. Ditulis oleh mereka. Jawabannya 1. Mereka enggak ya? Nah ini, di sini. Tidak boleh keluar kelas lebih dari 3 kali. Terus kedua, tidak boleh menduduki kursi guru dan meja guru. Tidak boleh, pokoknya semua tidak boleh. Nah, tidak boleh itu merupakan kalimat negatif. Bisa nggak dirubah menjadi kalimat positif? Tentu bisa. Jadi saya jelaskan di situ. Nah, ayo dari kesempatan kelas yang kalian tulis tadi, kata apa yang sering muncul? Tidak boleh. Semua setiap dari 1 sampai 6 ada kata tidak bolehnya. Nah, itu kesempatan kelas yang mereka bikin. Dan itu merupakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu berpengaruh nggak sih? Tadi saya sempat dengar dari Bu Yuyun. Iya Pak, kalimat negatif itu tidak diterima oleh bumi. Tidak bisa diserap oleh bumi. Kata-kata negatif itu tidak bisa diserap oleh bumi. Berarti memang benar kalimat negatif itu sebaiknya kita hindari, kita rubah menjadi kalimat positif. Misalkan tidak boleh keluar kelas lebih dari 3 kali. Diubah menjadi apa misalkan kalimat positifnya? Ayo. Ya. Keluar kelas maksimal 3 kali. Keluar kelas sudah kedua. Izinkan keluar dari kelas maksimal 3 kali. Ya. Jadi atau siswa diizinkan keluar dari kelas maksimal 3 kali dengan izin Bapak. Itu kalimat positif atau negatif? Ya? Positif kan? Berarti bisa dirubah kan? Sebenarnya kita bisa merubah kalimat yang negatif itu menjadi kalimat yang positif. Kemudian contoh lagi, tidak boleh menduduki kursi guru dan meja guru.
keyakinan positif yang bisa diambil. Ya, boleh. Itu apa lagi? Misalkan menduduki meja dan kursi guru itu tidak Bapak sopan. masih ada kata tidak sopan. Oh, ya, sopan. Bapak guru. Oke. Menghormati bapak guru dengan duduk kursinya masing-masing. Ya. Boleh. Jadi menghormati orang lain, menghormati apa itu guru. Duduk di kursi guru kan termasuk hal yang tidak menghargai orang lain kan, tidak sopan kan. Atau bersikap sopan santun di dalam kelas. Itu kan sudah menunjukkan bahwa kita ada anjuran untuk bersikap sopan santun, bersikap menghargai orang lain dengan tidak duduk di kursi atau meja guru, ya kan? Jadi kalimat-kalimat negatif itu bisa diubah menjadi kalimat positif yang namanya menjadi keyakinan kelas. Jadi dari ketika dia menuliskan apa kesepakatan kelas tadi, saya suruh untuk merumuskan sebuah keyakinan kelas dengan bernada positif dan mereka menempelkan di depan keyakinan kelas yang mereka buat dan semuanya pasti positif. Menghargai orang lain, misalkan ini tentang PJOK ya, saya suruh tentang PJOK ketika membuat keyakinan itu tentang PJOK, tapi kesepakatan tadi tentang kesepakatan kelas yang pernah dia buat, misalkan bermain dengan sportif. Kan kalau kesepakatan jadinya tidak boleh curang, ya kan? Itu bermain dengan sportif. Mereka dapat memunculkan keyakinan kelas itu. Oke, lanjut. Nah, ini keyakinan kelas PJOK yang saya buat, ya bukan bersama kemarin, tapi yang saya buat. Keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebijakan universal atau bersifat umum. Misalkan disiplin. Disiplin itu apa sih? Perilaku disiplin itu hargai diri, misalkan dengan datang tepat waktu, ya kan? Kemudian sopan santun, berperilaku sopan santun untuk menghargai guru dan teman. Sopan santun misalkan saling ketika bertemu, ketika memulai pembelajaran, tidak bermain sendiri, ketika guru berbicara mendengarkan, itu bersikap sopan santun. Peduli, hargai barang dengan mengembalikan alat ke tempat semula. Jadi misalnya selesai pembelajaran alatnya dikembalikan, itu menunjukkan sikap peduli atau motivasi dalam saya harus peduli dengan barang-barang saya sendiri. Kemudian gotong royong, bantulah teman yang kesulitan sama beda-bedakan. Keyakinan kelas itu boleh enggak menghargai orang lain? Boleh, hanya menghargai orang lain. Boleh. Kemudian misalkan sopan santun, boleh, hanya seperti itu saja boleh. Yang penting jangan memunculkan kalimat negatif. Keyakinan kelas itu bersikap kalimat positif. Apa boleh namanya kesepakatan kelas? Boleh, ya. Boleh kesepakatan kelas, boleh keyakinan kelas, boleh, tapi kalau kesepakatan kelas cenderung ke kalimat negatif, kita ubah menjadi keyakinan, tapi sebenarnya sama saja. Oke, bagaimana sih membentuk keyakinan kelas? Yaitu keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal umum, kayak menghargai orang lain kan umum kan, tidak dijelaskan apa sih betul-betul menghargai itu. Bersifat umum, sopan santun. Sopan santun itu seperti apa tidak dijelaskan, tapi hanya dijelaskan sopan santun, misalkan seperti itu. Dibuat dalam bentuk positif, ya. Berarti kalimatnya dalam bentuk positif. Sedikit saja biar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak-banyak, meruwet sampai 20 misalkan. Nggak usah, sedikit saja. Jadi menghargai orang lain sudah mengacu ke apa saja, ya kan? Dapat diterapkan di kelas. Jangan yang susah-susah. Ya, yang dapat diterapkan di kelas. Misalkan membawa bekal 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu kan susah. Belum tentu semuanya bisa membawa bekal seperti itu, ya kan? Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut. Jadi ketika membuat keyakinan kelas tidak hanya gurunya atau siswanya, tapi berkolaborasi. Jadi membuat semuanya membuat keyakinan kelas, kemudian pilih keyakinan kelas yang disepakati oleh semua, kemudian ditandatangani oleh semua siswa. Itu merupakan bentuk dari kolaborasi. Jadi bersama-sama, tidak hanya satu pihak. Jadi keyakinan itu dilihat, dirasakan dan dilakukan oleh semua warga yang ada di kelas tersebut, ya. Bahkan guru-guru yang mengajar di situ juga harus melepas sepatu. Jadi tidak, misalkan di kelas hanya menggunakan kaos kaki, ya. Jadi guru kelas yang lainnya juga harus diajak membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Jadi tidak satu kali dibuat kemudian 1 tahun. Jadi bisa ditinjau
dengan misal 1 bulan, 6 bulan sekali mungkin dipantau, mungkin 3 bulan sekali ditinjau ulang. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ya, kita belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah cara penanganan ketika anak bermasalah tentang budaya positif. Ya, dia melanggar keyakinan kelas yang disepakati, melanggar peraturan sekolah, melanggar kebiasaan-kebiasaan positif misalkan. Misal melompat pagar atau tidak mengerjakan PR itu merupakan sebuah pelanggaran-pelanggaran. Ya. Bagaimana cara mengatasi anak seperti itu? Yaitu menggunakan segitiga restitusi. Apa sih pengertian restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang tidak, ya, sempat saya singgung ya, bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Jadi restitusi itu seperti itu. Dan segitiga restitusi itu apa? Ini restitusi itu adalah paradigmanya. Salah satu pendekatan belajar teori kontrol. Segitiga restitusi adalah cara melaksanakannya, bagaimana penanganannya terhadap siswa kita yang bermasalah. Yaitu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, tahapan segitiga restitusi ada 3. Namanya segitiga ada 3. Kalau segi 4 ada, segi 5 ada. Oke, ada 3. Yang 1 menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan yang kita sepakati bersama. Lanjut. Oke, apa sih menstabilkan identitas? Yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi menstabilkan identitas ini maksudnya menstabilkan kondisi murid kita. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, kita jangan menyalahkan mereka, kita stabilkan dulu mereka. Ya, jangan kamu salah melakukan hal itu mengejar siapa. Gak boleh dilakukan ketika kita mempraktikkan segitiga restitusi. Tetapi kita harus mengatakan bahwa membuat kesalahan itu wajar. Misalkan setiap orang pasti punya kesalahan. Kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Jadi murid itu akan stabil, tidak merasa dirinya disalahkan, merasa dirinya bersalah, merasa dirinya buruk. Jadi biar murid merasakan hal itu, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan jangan menghakimi bahwa murid itu salah, tapi mengatakan bahwa setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu mungkin bisa membuat kesalahan lebih dari itu, tapi ternyata kamu tidak melakukannya. Kan seperti itu. Jadi menguatkan dulu identitas mereka. Lanjut. Validasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali atau mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa yang membuat kamu tidak mengerjakan PR? Misalkan pertama tadi, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Para orang tidak menyalahkan kamu, tapi kira-kira kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR? Mungkin dia dengan jawaban anak, kita dapat membimbing mereka untuk menemukan solusi atas mereka sendiri. Jadi di sini menanyakan, kita bertanya kenapa dia melakukan itu, bukan masa bodoh dengan apa yang terjadi, masa bodoh yang penting dia melakukan kesalahan, bukan seperti itu. Tapi kita mengkonfirmasi, menanyakan kira-kira kenapa kamu melakukan hal itu. Mungkin ada masalah di rumah, mungkin semalam listriknya mati Pak, bisa jadi kan? Dalam dia tidak mengerjakan PR. Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsiknya sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalkan, kenapa tidak mengerjakan PR? Kemarin matinya lampu Pak. Karena menanyakan keyakinan. Nah, tetapi kami masih ingat kan keyakinan yang kita sepakati? Ya Pak apa? Misalkan apa keyakinannya kalau tidak mengerjakan PR? Misalkan
apa gitu, misalkan gitu kan. Kemudian misalkan harus mengerjakan PR tepat waktu, keyakinan kelas yang kita sepakati, kakak positif kan harus mengerjakan PR tepat waktu, misalkan gitu. Nah, kemudian berarti kamu sadarkan atas kesalahanmu. Nah, jadi kita kira-kira apa yang dapat kamu lakukan agar besok-besok tidak mengulangi kesalahan sama, agar besok-besok dapat mengerjakan PR misalkan seperti itu. Oke, kita kemarin saya mencoba membuat segitiga diskusi, yaitu dengan kasus tidak memakai seragam olahraga pada saat jam pelajaran olahraga. Keyakinan kelasnya adalah misalkan keyakinan kelasnya harus memakai seragam olahraga ketika pembelajaran olahraga. Kalian positif atau negatif? Memakai seragam olahraga ketika pembelajaran olahraga, gitu kan? Kan misalkan keyakinan kelasnya seperti itu. Bagaimana percakapannya? Kita coba. Bisa nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran PJOK, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Tata. Kenapa aku nggak pakai baju olahraga? Oh, belum dicuci. Oh ya udah, nanti ke ruangan Parama ya. Parama mau tanya sesuatu. Oke, kita pemanasan dulu, tangan dua tangan. Blok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, Ta. Silakan duduk, Ta. Udah istirahat? Sudah. Udah beli makan, minum? Sudah. Udah gak capek habis olahraga? Tidak. Oke. Kira-kira Ata tahu nggak kenapa Pak Rama tadi suruh Ata ke sini? Sudah. Apa? Kenapa? Karena waktu olahraga tidak memakai baju olahraga. Oh ya, jadi Tata udah tahu ya alasannya kenapa Pak Rama panggil ke sini, karena tadi waktu olahraga tidak memakai baju olahraga. Di sini Pak Rama tidak mencari kesalahan nyata, Pak Rama tidak mau menyalahkan Ata, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, di sini Pak Rama cuma ingin mengkonfirmasi kenapa Ata tidak memakai baju olahraga dan kenapa, dan mencari solusi apa yang harus Ata lakukan agar besok tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Tadi Ata kenapa kok nggak pakai baju olahraga? Soalnya bajunya belum dicuci. Oh, belum dicuci. Kenapa belum dicuci? Kan kemarin hari Minggu, kok belum dicuci? Karena belum dicuci. Oh, yang nyuci Mama, baju nyata, seragam nyata. Oke. Terus kira-kira Ata tahu nggak? Masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakatin kemarin? Sudah. Apa salah satunya? Saat pelajaran olahraga harus memakai baju olahraga. Oke, jadi keyakinan kelas kita kemarin yang kita sepakati ketika pelajaran olahraga harus memakai baju olahraga. Oke, jadi Ata masih ingat keyakinan kelas dan Ata juga sadar bahwa Ata hari ini tidak memakai baju olahraga, ya kan? Oke, terus habis itu Pak Rama mau tanya, kira-kira solusi apa yang akan Ata lakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Mencuci baju sendiri. Oke, Ata mau belajar mencuci baju sendiri. Terus kira-kira siapa yang bisa mengajari Ata untuk belajar mencuci baju? Mama. Mama. Jadi Ata akan belajar dari Mama untuk mencuci baju. Terus kapan Ata mau melakukan itu? Nanti pulang sekolah. Oh, jadi nanti pulang sekolah Ata langsung mau belajar. Ya. Oke, baik. Jadi nanti sepulang sekolah Ata langsung meminta Mama untuk diajari mencuci baju, ya. Terus nanti juga kalau sudah nyampe rumah, Mama Ata suruh WA Pak Rama kalau iya Pak, ini Ata sudah belajar mencuci baju gitu ya. Biar Pak Rama tahu Ata sudah belajar mencuci baju apa belum. Oke, biar besok-besok minimal seragamnya Ata dulu lah yang dicuci ya. Biar Ata siap kalau besok waktunya olahraga, jadinya bajunya sudah kering, sudah bisa dipakai lagi. Oke, itu saja yang mau Pak Rama tanyakan. Silakan Ata boleh kembali ke kelas.
Iya, sama-sama. Oke, jadi ya, mau apa lagi? Mau saya satu-satu? Oke, jadi itu adalah salah satu contoh berdialog tentang segitiga restitusi. Cara menangani anak tentang yang melanggar budaya positif, melanggar keyakinan kelas. Jadi sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi, tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi, tidak marah, tidak membuat merasa bersalah, tapi kita sebagai manajer kita menggunakan segitiga restitusi sebagai jalan untuk menyelesaikannya. Dengan cara seperti tadi, tidak memberikan solusi, tapi menggiring atau menstimulus anak untuk menemukan solusinya sendiri. Memang sulit ketika dilakukan oleh anak kelas rendah, pasti paling tidak kita membimbing mereka, paling kita memberikan solusi lah untuk anak-anak kelas 1, 2, 3 gitu. Secara terus menerus. Yang penting kita jangan sampai menjadi penghukum gitu. Walaupun sekali-sekali perlu, boleh. Apa tidak boleh dilakukan sama sekali? Boleh dilakukan, tetapi jangan menjadi itu sebuah kebiasaan. Kalau memang segitiga restitusi itu tidak bisa tidak bisa mengobati kesalahannya atau menyelesaikan masalahnya, misalkan dengan hukuman baru bisa, ya nggak apa-apa dengan hukuman. Tapi paling utama yang kita lakukan adalah menggunakan segitiga restitusi. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada? Sudah selesai, masa ada pertanyaan? Ada nih. Berarti sudah paham semua nih. Oke, bagus sekali. Kita paham. Oke, di sini yang kadang menjadi miskonsepsi adalah apakah ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi, apakah kita tidak boleh menerapkan misalnya sebagai penghukum, sebagai membuat rasa bersalah, sebagai teman? Boleh, ya Bapak Ibu, boleh dilakukan. Segitiga restitusi itu bukan salah satunya, tetapi kita jadikan yang utama untuk menyelesaikan masalah. Kita jadikan yang pertama untuk menyelesaikan masalah. Misalkan ada kasus anak mencuri, apa bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi? Kamu kenapa mencuri? Seperti gitu ya. Kamu tahu kan? Kamu tahu keyakinan kelas kita? Masih ingat keyakinan kelas kita? Apa ada keyakinan tidak merugikan orang lain, seperti gitu ya. Terus kira-kira solusi apa yang agar kami tidak mencuri lagi, ya. Jadi ada hal yang tidak bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi, ya, misalkan narkoba, pencurian, misalkan pembulian yang keras, ya, misalnya pembulian kalau sekedar hanya mengolok-olok, hanya kalau pembulian sampai benar-benar kekerasan itu kan sudah bukan ranah kita lagi, ya kan, itu sudah menyangkut orang banyak, itu tidak bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ya. Kita butuh campur tangan orang lain, kita butuh misalnya pihak kepolisian untuk memberikan materi tentang materi tentang pembulian dan sebagainya seperti itu. Jadi kita tidak selamanya menggunakan segitiga restitusi. Kita cari dulu. Kalau tentang budaya positif, dia melanggar budaya positif, misalkan melanggar tidak memakai baju kan tadi, tidak memakai kaos kaki, tidak memakai topi ketika upacara. Jangan disendirikan Bapak Ibu sampai mulai sekarang ya. Dan tidak pakai topi, berdiri sendiri di yang menyenangkan. Ini saya tuh. Paham juga itu pelakunya. Itu akan membuat murid merasa rendah diri ya. Mereka akan paham. Bisa jadi mereka mau ngaduk tong air, mau buat sampah tong air. Kita bantu carikan solusinya ya. Menggiring agar mereka tumbuh motivasi dari dalam untuk memperbaiki ya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Pak Tajul sudah memberikan waktu saya untuk membagikan tentang budaya positif. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Rahman sekali lagi. Jujur saya baru tadi ucapan. Saya itu pelatihan BPM ini tak mudah. Baca nggak mudah. Dijelaskan Pak Rahman saya baru mudah. Oh begitu. Bahkan ada yang saya alami Pak. Termasuk teori kontrol tadi yang menjadikan orang merasa bersalah. Karena saya pernah diperlakukan begitu. Loh ini bahaya. Jadi terima kasih Pak Rahman sudah berbagi ilmunya kepada kita semua.
Yang penting Bapak Ibu nanti kita terapkan. Tadi banyak ungkapan ternyata yang disampaikan, fakta-fakta bahkan kepada saya dan masukan. Ada yang sudah buat keyakinan kelas 6 tapi pernah buat keyakinan kelas di kelas 4. Berarti kelas 5 tidak ada keyakinan kelas dan kelas 6. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita terapkan ya, terutama di awal tahun ajaran baru. Tolong dengan diterapkan saja ya, membuat keyakinan kelas. Bukan hanya kesepakatan kelas tapi keyakinan kelas. Yang saya paham itu kesepakatan kelas itu ternyata di atasnya ada lagi keyakinan kelas yang berupa kalimat-kalimat positif tadi. Pak, kalau untuk guru dan kepala sekolah perlu tidak membuat keyakinan kelas? Boleh. Boleh. Saya tidak ada alat kalau tidak punya keyakinan kelas, ada guru yang belum membuat ATP, kemudian saya menghukum kan tidak ada dasarnya. Mana Pak nggak ada keyakinan kelasnya? Kita buat Pak. Mari kita buat keyakinan kelas. Tapi intinya begini, saya sendiri setuju apa yang disampaikan Pak Rama itu bahwa orang itu yang penting itu kesadaran internal. Saya tidak perlu misalnya begini, Bapak Ibu guru ini bulan Juli Agustus harusnya ATP kan sudah selesai gitu. Saya harusnya nggak usah begitu, karena saya orang yang menganut sebuah paham tentang internal dari tadi kesadaran internal.